Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah manajemen pengelolaan kelas. Pertemuan yang kedua dengan materi konsep dasar manajemen kelas. Baik, apa sih yang disebut dengan konsep dasar manajemen kelas? Berdasarkan pandangan operasional, pertama definisi yang memandang bahwa manajemen kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Pandangan ini guru akan bersifat otoratif. Kedua, definisi yang didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Pandangan ini menekankan bahwa guru bertugas memaksimalkan perwujudan kebebasan di kelas. Ketiga, definisi yang didasarkan pada pandangan proses pengubahan tingkah laku. Menurut pandangan ini, guru adalah mengembangkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diharapkan. Dalam hal ini, guru berfungsi sebagai pembantu siswa dalam mempelajari tingkah laku yang diharapkan melalui prinsip-prinsip penguatan. Yang keempat, definisi yang didasarkan atas pandangan proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Baik, konsep dasar manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pembelajaran. Nah, menurut ahli Suharsimi Arikunto, kelas adalah sekelompok siswa yang pada waktu itu yang sama menerima pelajaran dari guru yang sama. Manajemen kelas adalah berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Jadi manajemen kelas merupakan bagian integral dari pembelajaran efektif meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penataan kegiatan belajar. Manajemen kelas merupakan aspek pendidikan yang sering dijadikan perhatian utama oleh guru yang berkeinginan agar para peserta didik dapat belajar dengan optimal. Baik, menurut konsepsi lama manajemen kelas adalah sebagai upaya untuk mempertahankan ketertiban kelas. Sementara itu menurut konsepsi modern, manajemen kelas adalah proses seleksi yang menggunakan alat yang tepat terhadap problem situasi manajemen kelas. Guru menurut konsepsi lama bertugas menciptakan, memperbaiki, memelihara sistem dan organisasi kelas sehingga individu dapat memanfaatkan kemampuannya, bakat, dan energinya pada tugas-tugas individual. Berdasarkan pandangan operasional, aspek-aspek manajemen kelas yang pertama, mengecek kehadiran siswa. Jadi guru itu ketika masuk mengecek siswa yang hadir, yang tidak hadir, ada berapa siswa yang hadir, dicek kenapa siswa tersebut tidak masuk. Kemudian yang kedua, mengumpulkan pekerjaan siswa. Misalkan guru pada pelajaran sebelumnya memberikan PR, maka guru sebelum memulai pelajaran yang baru mengingatkan siswa agar mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Kemudian memeriksanya. Kemudian yang ketiga, pendistribusian bahan dan alat pembelajaran ya tentunya. Kemudian yang keempat, mengumpulkan informasi dari siswa. Kemudian yang kelima, mencatat data. Kemudian yang keenam, pemeliharaan arsip. Ya, arsip di kelas, contohnya absen, kemudian kumpulan worksheet, kumpulan administrasi kelas, administrasi pembelajaran. Kemudian
Yang ketujuh, menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedelapan, memberikan tugas atau pekerjaan rumah apabila pembelajaran sudah selesai. Baik, kita lanjut ke fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas yang pertama yaitu memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Ya, jadi guru melengkapi fasilitas untuk melengkapi tugas yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, merencanakan. Jadi guru merencanakan yakni memikirkan dan menetapkan secara matang arah tujuan pembelajaran. Jadi seorang guru harus merencanakan dengan matang, merencanakan materi yang akan disampaikan kira-kira menggunakan metode apa, menggunakan media pembelajaran apa, dan menggunakan teknik yang tepat. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan yakni menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, memimpin, yakni pemimpin harus memiliki sifat kepemimpinan dan kepribadian yang dapat menjadi suri tauladan, ya. Jadilah pemimpin yang disegani oleh anak-anak kita ini. Guru ini adalah pemimpin di kelas. Ya, janganlah menjadi guru yang menakutkan, tapi jadilah guru yang mengagumkan sehingga siswa bisa termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan materi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Baik, fungsi manajemen kelas yang kelima yaitu mengendalikan, yakni memastikan bahwa aktivitas sebenarnya adalah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Di mana di sini kita sudah merancang sedemikian rupa manajemen kelas, materi apa yang akan disampaikan, kemudian medianya apa saja, kita sesuaikan. Kemudian RPP-nya bagaimana, ya, silabusnya bagaimana, apa yang harus dicapai oleh siswa, kita ikuti alurnya, ya, kita ikuti sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Baik. Kita lanjut ke tujuan manajemen kelas. Adapun tujuan manajemen kelas itu secara umum menciptakan suasana kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Adapun azas-azas manajemen kelas yaitu ada 9. Yang pertama ada asas apersepsi. Apersepsi itu yaitu pembuka pembelajaran. Misalkan bagaimana kita memberikan motivasi kepada siswa ketika mulai masuk kelas. Nah, siswa datang dari rumah itu dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai masalah yang dari rumah dibawa ke sekolah. Bagaimana cara guru memberikan motivasi sehingga siswa itu semangat. Ya, misalkan kita memberikan tepuk, misalkan tepuk apa ya, kemudian tepuk fokus kita bisa buat ya, guru membuat bagaimana metode atau strategi supaya siswa itu bersemangat. Jadi jangan langsung ke materi, memberikan apersepsi yang terbaik di pertemuannya, di awal pertemuan. Kemudian asas manajemen kelas yang kedua, asas peragaan. Peragaan merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif karena yang sangat menarik bagi siswa adalah jika peragaan itu menggambarkan aktivitas yang sebenarnya. Asas peragaan menurut dapat diwujudkan dalam bentuk pengalaman langsung. Misalkan pengalaman siswa rekreasi, pengalaman siswa misalkan mengadakan acara silaturahim ke Panti Jompo. Jadi siswa diminta untuk mengekspresikan perasaannya ketika dia melaksanakan peragaan langsung sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Ya. Kemudian pengalaman yang diatur, kemudian dramatisasi, kemudian demonstrasi, karya wisata, pameran, televisi sebagai alat peraga, kemudian film sebagai alat peraga, kemudian gambar sebagai alat peraga. Nah, alat peraga, asas peragaan ini benar-benar siswa praktek ya, praktek sesuai dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Baik. Kemudian selanjutnya asas motivasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai edukator, guru juga bertugas sebagai motivator,
yang mendorong siswa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi suksesnya tujuan belajar. Guru harus memotivasi siswa agar memiliki semangat dan kemauan untuk lebih giat lagi belajar. Bagaimana cara memotivasinya? Dengan berbagai hal tentunya. Ketika siswa misalkan melakukan kesalahan, guru mendegurnya dengan baik ya, tidak di halayak umum. Ya, beberapa contoh yang dapat diterapkan guru dalam memotivasi siswa yaitu yang pertama, mendesain tujuan pembelajaran agar lebih menarik dan jelas. Ya, jadi guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran mendesain tujuannya. Tujuan materi yang akan disampaikan ini apa sih? Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman belajar di kelas. Kemudian memberikan reward atau penghargaan, bukan sebaliknya, seperti hukuman atau punishment, memberikan siswa pekerjaan rumah yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi ketika kita memberikan pekerjaan rumah, alangkah baiknya tidak terlalu berat, ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan hasil evaluasi siswa. Apabila ada siswa setelah dievaluasi hasilnya masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, maka tugas guru adalah melakukan pendalaman materi sampai siswa itu benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh guru. Baik, asas belajar aktif. Siswa harus didorong untuk terlihat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan guru baik mental maupun fisiknya. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menyerap kebermaknaan pembelajaran yang akan berguna bagi dirinya. Kemudian asas kerjasama. Proses belajar mengajar harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih bagaimana hidup dalam kelompok. Siswa itu dikelompok-kelompokkan dan dalam satu kelompok itu siswa diwajibkan untuk bekerja sama ya antara satu sama lain sehingga tidak mengandalkan satu temannya saja. Ya, diharapkan siswa dapat menghayati makna kehidupan bermasyarakat karena siswa juga merupakan pelaku masyarakat yang sangat dituntut untuk memajukan masyarakat secara bersama-sama. Kemudian asas berikutnya yaitu asas mandiri. Guru sebagai fasilitator harus dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimiliki siswa agar siswa dapat memaknai pembelajaran secara mandiri. Masalah yang diajukan guru untuk diselesaikan oleh siswa harus sesuai dengan perkembangan usia dan kematangan siswa sehingga diharapkan secara bertahap siswa akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketujuh, asas penyesuaian dengan individu siswa. Kemampuan tiap siswa dalam menguasai suatu materi pelajaran berbeda-beda, sehingga guru dituntut untuk mampu menyesuaikan iklim pembelajaran dengan kecepatan masing-masing anak. Guru perlu paham benar karakteristik masing-masing anak didiknya untuk dapat menciptakan pembelajaran yang adaptif dengan karakteristik semua anak didiknya. Baik, asas yang ke-8 yaitu asas korelasi. Asas korelasi adalah mengaitkan pokok bahasan yang diajarkan dengan pokok bahasan lain dalam satu mata pelajaran ataupun dengan pelajaran lain. Asas ini digunakan untuk dapat membuat suatu pokok bahasan lebih bermakna bagi siswa. Tidak jarang siswa melupakan apa yang telah diajarkan guru sebelumnya. Korelasi pokok bahasan diajarkan dengan pokok bahasan lain misalnya. Dengan pokok bahasan yang sudah diajarkan akan membuat siswa mengingat kembali dan menemukan kebermaknaan pembelajaran yang tepat. Misalnya, untuk pokok bahasan perkalian dalam matematika, guru dapat mengkorelasikannya dengan pokok bahasan penjumlahan yang sebelumnya sudah dikuasai siswa. Guru memfasilitasi siswa dalam pembelajaran untuk mengaitkan hubungan antara pokok bahasan tersebut dan diharapkan siswa dapat menerima materi dengan baik. Baik, asas selanjutnya yaitu asas evaluasi yang teratur. Yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap proses belajar yang ditunjukkan oleh kinerja siswa. Misalkan siswa diberikan worksheet untuk mengukur sampai sejauh mana materi yang dapat diserap siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Apabila siswa tersebut
setelah diberikan worksheet, nilainya di atas KKM, maka siswa tersebut dinyatakan tuntas dan berhasil mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Apabila siswa rata-rata di bawah KKM nilainya setelah dilaksanakannya evaluasi pembelajaran, maka perlu ada pendalaman materi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Mohon maaf bila ada banyak kehilapan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan itu dari diri Ibu pribadi. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.